panic attack itu sendiri bisa melekat di gangguan kecemasan lain, misalnya generalized anxiety disorder, atau misalnya pada fobia, atau misalnya pada gangguan kecemasan yang lainnya. Bahkan panic attack itu juga bisa muncul dalam situasi-situasi yang mungkin tidak berkaitan dengan situasi kecemasan tadi. Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan Dr. Santi, your psychiatrist, yang akan ngajakin kamu belajar tentang kesehatan mental dan bantu kamu untuk berpikir rasional. Malam hari ini kita akan belajar tentang panic attack. Aduh, kenapa bahas panic attack? Waduh, lagi perang di mana-mana ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kamu gak nyaman, yang mungkin membuat kamu gak enak gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar bareng tentang panic attack. Halo teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Kita akan bahas tentang panic attack. Jadi kalau teman-teman nanti ngadepin berita yang menyeramkan ya, ngadepin kondisi-kondisi yang mungkin membuat kehidupan kita nggak tenang, semoga apa yang kusampaikan di malam hari ini bisa bantu untuk ngatasi ketika ada situasi yang emergensi gitu ya. Jadi berikutnya tentunya aku akan kasih disclaimer dulu sekali lagi ya. Kalau misalnya nanti situasi bercandaan dalam sesi Q&A ini terjadi bukan dalam bentuk ngecengin ya. Nggak bisa juga menggantikan sesi konsultasi resmi. Kalau mau konsultasi resmi harus dengan platform resmi juga. Ke rumah sakit, ke klinik, atau misalnya telekonsultasi. Jadi jawabanku di sesi Q&A tidak bisa menggantikan sesi konsultasi resmi. Nggak boleh dianggap, weh kok jawabannya kayak gitu nih, dokternya nggak empati, gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman memahami itu terlebih dahulu. Halo Alif, apa kabar? Ya, kita akan mulai slide yang pertama. Memahami dulu apa itu panic attack. Jadi panic attack atau gangguan panik gitu ya, itu adalah episode kecemasan yang intens. Jadi aku sering tanya, dok bedanya cemas sama panik apa gitu. Jadi kalau gangguan panik itu bentuknya intens. Nah, panic attack itu sendiri bisa melekat di gangguan kecemasan lain, misalnya generalized anxiety disorder, atau misalnya pada fobia, atau misalnya pada gangguan kecemasan yang lainnya. Bahkan panic attack itu juga bisa muncul dalam situasi-situasi yang mungkin tidak berkaitan dengan situasi kecemasan tadi gitu ya. Jadi panic attack itu bisa berdiri sendiri, dia bisa nempel atau komorbid dengan gangguan yang lainnya. Nah, ciri-ciri yang paling utama pada kasus panic attack itu adalah gejala fisik dan kognitif ya. Oh, kolom komennya nutupin ya. Oke, aku tutup dulu ya Alif ya. Jadi ditandai dengan gejala fisik dan kognitif. Biasanya berlangsung 5-20 menit. Gitu. Jadi kenapa teman-teman itu perlu berlatih terus mengatasi panic attack-nya? Karena the more you have the skill untuk atasin panic attack ini, semakin pendek serangan paniknya. Jadi prinsipnya adalah harus skillful dalam menghadapi kejadian-kejadian paniknya. Merasakan awal-awal gejala ini tuh tampilannya kayak apa, rasanya gimana, sehingga ketika udah ada gejala sedikit-sedikit sudah ngerti apa yang harus dilakukan supaya nggak menjadi semakin buruk gitu kondisi kepanikannya. Nah, gejala-gejala apa yang harus dilihat dari teman-teman ya? Tentunya ini. Gejala panik itu biasanya ada rasa takut kehilangan kendali gitu ya. Wah, ini aku bakalan gila nih. Banyak tuh klienku tuh yang bilang gitu. Dok, saya tuh kalau udah lagi serangan panik tuh bener-bener takut banget tuh, ngerasa kayak bakalan gila gitu ya. Enggak akan kesana. Beda ya. Kemudian takut mati nih, kalau mati gimana, kalau nafasnya nggak cukup gimana, kalau ternyata aku nanti begini bagaimana, kalau aku kemudian serangan jantung gimana. Munculnya adalah itu, ketakutan mati. Jangan-jangan ini memburuk, kondisi nanti semakin buruk nanti gimana gitu ya. Kemudian terjadi derealisasi. Jadi ngerasanya kayak aduh nggak bisa, ini kenapa sih kayak nggak ngerti, nggak nyata gitu dunianya ya. Atau juga bisa terjadi depersonalisasi, ngerasa terlepas dari dirinya sendiri. Bahkan beberapa menyampaikan, saya tuh ngerti dok teorinya, saya tuh udah mengingat, tapi ketika terjadi saya jadi nggak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Jadi itu yang terjadi pada orang-orang yang mengalami panic attack. Jadi jangan teman-teman itu ketika misalnya membantu orang dengan panic attack itu dengan kalimat-kalimat yang panjang, sulit banget buat bisa masuk ya. Jadi bantu orang panic attack itu harus short dan firm. Contoh misalnya ada orang panic attack lagi berdiri ya, kelihatan tremor, kelihatan sesak nafas. Teman-teman bantunya gini, duduk, yuk aku temenin duduk. Nah kalau udah duduk baru nafas dulu,
atau minum dulu. Jadi jangan udah tenang aja, nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Wah, makin dibegituin kitanya ikut panik, ngasih taunya dia juga ikut panik, dan semakin kemudian ngerasa kayak nggak bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang kadang-kadang bikin semakin kondisinya itu panik dan tidak bisa terperbaiki atau justru menjadi worse gitu. Nah, bicara tentang orang memandang orang yang mengalami panic attack, masih banyak orang tuh yang ngomong bahwa alah cuman gangguan panik aja loh dok, alah orang cuman pikiran gitu aja, orang tinggal tenang aja pasti susahnya gitu, orang tinggal santai aja sih apa susahnya. Nah, ini aku kasih gambaran, jangan banyak micit ya, jangan banyak micit. Orang yang gangguan cemas, orang yang ngalamin panik nih ya, bisa dilihat, bisa dibuktikan dari gambaran brain imaging. Jadi brain imagingnya itu berbeda ya. Jadi there's something happen inside the brain. Bukan sekedar dirasa-rasain aja, bukan sekedar bukan sekedar dipikir-pikirin aja ya. Tapi jelas nyata tampak adanya ya. Sebelah kiri. Kirimu apa kiriku ya? Sebelah kiri. Oh, gitu ya. Itu adalah otak yang normal brain activity, bisa kelihatan ya warna putihnya nggak terlalu banyak. Nah, ini diperiksa dengan apa? Namanya dengan PET scan, positron emission tomography scan ya. Sedangkan yang di sebelah kanan, di sebelah sono ada tulisannya anxiety, itu ada excessive electrical brain activity. Jadi orang yang mengalami kecemasan itu memang brainnya itu dia lebih overactive dibandingkan dengan orang yang nggak mengalami kecemasan. Jadi bukan apa-apa dipikirin ya, bukan apa-apa dipikirin terus kita nasihat udah nggak usah dipikirin. Nah, itu otaknya dia tuh secara otomatis tuh seperti itu, cepet banget ya, dia eksesif gitu, sehingga apa, pengelolaan isi pikirannya itu menjadi juga overactive. Jadi buat kita yang nggak kecemasan mikirnya mungkin 2 langkah, buat orang yang mengalami kecemasan mikirnya bisa 4 langkah, 6 langkah gitu, sehingga akhirnya overwhelmed dengan pikirannya sendiri dan memunculkan gejala-gejala fisik, yaitu kesulitan dalam pengelolaan rest and digest. Munculnya adalah fight or flight. Nanti aku jelasin lebih panjang di belakang. Itu dari sisi tadi gambaran positron emission tomography scan. Nah, kita akan melihat dari gambaran yang lainnya. Ya, kita lihat di sini. Tadi kita melihat adanya hyperactivity ya di area yang anxiety. Bagaimana dengan yang panic attack? Nah, karena ada kondisi peningkatan aktivitas otak di area talamus ya, yang atas. Kok timus? Timus itu makanan, bukan timus. Timus itu makanan dari ketela, betul? Ya kan? Bener kan? Dari ketela kan? Bukan timus, talamus ya. Jadi ini penting. Lapar ya. Jadi peningkatan aktivitas otak di talamus yang mengindikasikan adanya sensory overload. Sensory overload menyebabkan terjadinya persepsi yang tidak biasanya atau unusual perception. Itu. Nah, dikarenakan ada kondisi seperti ini, maka akan terjadi yang namanya over response atau overreaction terhadap persepsi yang muncul. Itu. Ditambah kita lihat di atasnya ada penurunan aktivitas otak bagian depan. Padahal kan kita sering belajar ya, yang belajar dan ngedengerin nih ya kan. Kan tahu fungsinya otak bagian depan buat apa? Logika, benar atau salah ya kan. Kemudian mengatur judgment, itu kan di otak bagian depan. Nah, ini decrease. Jadi menurun tuh aktivitasnya. Yang terjadi apa? Ya susah melogikakan gitu. Susah melakukan perencanaan. Belum lagi ketika kemudian berkaitan dengan diberikan perintah untuk mencerna, ya semakin sulit gitu kan. Karena apa? Ketika terjadi penurunan aktivitas di frontal lobe di bawah ya, itu bisa menimbulkan kebingungan, causing confusion, disorientation, dan juga bisa memunculkan impulsive behavior atau perilaku impulsif. Jadi pada orang yang mengalami panic attack, itu tuh bisa melakukan perilaku impulsif gitu. Wah, bingung, akhirnya malah ngegas. Bukannya mobilnya berhenti, malah ngegas dan kemudian nabrak. Itu bisa terjadi pada kondisi panic attack gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita bicara tentang gangguan cemas, panik. Itu tuh nggak cuma sekedar perasaan aja, tapi kognitifnya tuh juga terganggu
ya. Karena tadi area frontal yang varian about judgment itu juga mengalami gangguan ya. Jadi confusion, kemudian disorientasi, dan juga kemungkinan terjadinya impulsive behavior gitu. Lalu gambaran yang lain yang ingin aku jelaskan adalah berkaitan dengan kondisi fisik yang terjadi. Jadi kenapa dok kok saya ketika ngalamin cemas atau ngalamin panik, itu badan saya itu memunculkan sensasi-sensasi yang sangat luar biasa nggak nyaman. Nah, kita belajar kembali lagi ke amigdala hijack, ya kan? Ketika si amigdala ini mengalami atau mendapatkan threat atau ancaman, sedangkan si amigdala ini adalah the center of fear, maka amigdala ini dan kemudian hipotalamus sebagai command center ini akan merilis atau memerintahkan untuk dikeluarkannya adrenalin dan juga kortisol, ya kan? Dimasukkan tuh ke pembuluh darah. Nah, kalau udah masuk ke pembuluh darah, jalan-jalan, berjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat, itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang, paling belakang ya. Paling belakang tuh dipatok gak? Ini ular naga panjangnya kan? Lagunya gimana? Ular naga panjangnya bukan kepalang, berjalan-jalan lalu. Yang terbelakang itu ekornya gitu ya? Oh, oke. Nah, kemudian dikirimkan ke seluruh tubuh ya, ke paru-paru, kemudian juga ke liver, kemudian juga ke pembuluh darah tadi sudah, ke mata, ke jantung, ke digestion, dan ini mengakibatkan sensasi-sensasi fisik. Kalau adrenalin dan kortisolnya ini dirilis ke paru-paru, otomatis paru-parunya ngembangnya lebih cepat. Nah, nafasmu tuh hiperventilasi. Apa yang terjadi ketika seseorang hiperventilasi? Antara inhale dan exhale itu nggak seimbang. Nah, kalau inhale dan exhale nggak seimbang, yang terjadi apa? Hipoksia, oksigennya jadi nggak bagus, CO2-nya terlalu banyak gitu. Nah, gimana kalau kemudian ke pankreas misalnya gitu ya? Maka akan terjadi gangguan yang berkaitan dengan glukosa. Bagaimana ke pembuluh darah? Bisa menyebabkan peningkatan pembuluh darah. Ke mata rasanya pedes, rasanya nggak nyaman gitu ya. Kalau ke jantung jadi berdebar-debar, kemudian pencernaan terganggu, dan kemudian terjadi yang namanya kelenjar keringat berlebihan. Jadi tangannya jadi basah, telapak kakinya jadi basah. Terus nanya, dok, saya sering deg-degan nih dok, sampai telapak tangan saya basah, telapak kaki saya basah. Padahal itu kan ciri-ciri penyakit jantung ya dok. Jangan-jangan saya penyakit jantung nih gitu. Udah periksa nih ke dokter jantung, udah di EKG, udah diperiksa nggak ada kelainan, jantungnya aman, nggak percaya gitu ya, pindah ke dokter jantung yang lain, pindah ke dokter penyakit dalam yang lain, pindah, berujung ke psikiater dan marah-marah. Ini saya tuh keluhannya jantung, keluhannya nggak enak, kenapa datangnya ke dokter Santi gitu ya? Saya nggak gila, kenapa dikirim ke dokter Santi? Hey, dikirim ke saya bukan melulu gila ya, tapi bisa aja keluhan-keluhan fisik yang terjadi dikarenakan kondisi mental gitu ya. Jadi nggak harus begitu situasinya. Nah, penting juga memahami berkaitan dengan bagaimana hiperventilasi tadi ya. Kalau nafasnya terlalu cepat itu bisa mengakibatkan pingsan. Ya, penjelasannya ini, dok, saya kok bisa sampai pingsan? Jadi ketika kemudian ada catastrophic thought ya, ada pikiran-pikiran yang fight or flight tadi dan nggak bisa dikendalikan, yang terjadi kan kalau ke paru-paru dan ke jantung akhirnya berdebar-debar dan kita hiperventilasi ya kan. Hiperventilasi itu oksigennya kurang, CO2-nya terlalu banyak. Apa yang terjadi? Kemudian oksigen ke otak kurang, terjadi brain suffocation. Loh, kok nggak enak, kok bingung nih, kok nggak enak nih, kok bingung gitu. Jadi memunculkan alarm di otak. Nah, ketika alarmnya di otak muncul, ada threat alarm, muncul lagi kan ke amigdala, catastrophic thought. Gitu terus. Ya, jadi dalam situasi kayak gini yang mesti dipelajarin apa? Bagaimana how to control the catastrophic thought-nya. Bagaimana mengendalikan perilaku pikiran katastrofik supaya tidak terjadi fight or flight. Supaya nggak memunculkan adrenalin kortisol yang berlebihan yang kemudian menimbulkan hiperventilasi dan kemudian brain suffocation. Jadi emang benar-benar bisa pingsan gitu. Karena apa? Terlalu banyak CO2. Makanya salah satu mekanismenya adalah latihan untuk breathing yang efektif. Karena apa? Supaya nggak hiperventilasi. Jadi kalau lagi gangguan panik terus dibilang bernapas. Udah tahu susah banget disuruh bernafas ya. Tujuannya buat bantu itu gitu ya. Kenapa bernafas itu menjadi penting? Karena ketika
oksigennya itu kurang dan lebih banyak CO2, kan otomatis jadi susah mikir. Kan jadi brainnya tuh suffocation gitu kan, dan menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pengambilan keputusan karena amigdala hijack. Nah, kalau keputusannya susah diambil, ya otomatis yang terjadi adalah semakin panik dan panik lagi. Gitu. Ah, dokter mah mengada-ada apaan? Cuman gitu doang. Apa sih? Orang juga panic attack tuh nggak terlalu percaya banget lah. Emang seberapa sih gangguan yang disebabkan oleh hiperventilasi dan kemudian too much CO2? Palingan juga gitu-gitu aja. Diam! Bisa diam nggak? Nih, gue kasih. Ya, jangan banyak cincong. Lihat. Jadi orang yang nafas normal dengan orang yang hiperventilasi, bisa lihat bedanya. Jadi kenapa bernafas itu penting? Mempelajari bagaimana bernafas efektif itu penting. Ya karena kayak gini. Kalau hiperventilasi, napasnya ngap-ngapan, nggak efektif, oksigennya nggak masuk. Bisa lihat kan? Normal yang breathing itu menyebabkan aktivitas otak itu bisa bagus. Ditunjukkan dengan gambaran warna kuning. Ya. Jadi aktivitasnya menjadi bagus. Ketika tidak mendapatkan oksigen dengan baik atau hiperventilasi, too much CO2, yang terjadi apa? Hypoaktif. Kalau hypoaktif yang terjadi apa? Kagak bisa mikir. Kalau kagak bisa mikir yang terjadi apa? Nggak ngerti what to do-nya. Kalau nggak ngerti what to do-nya, apa yang terjadi? Pingsan. Itu. Jadi sebegitu pentingnya untuk bernafas secara efektif. Untuk apa? Untuk kemampuan otak bisa berpikir dengan baik. Otak mikir butuh apa? Butuh duit. Otak mikir butuh duit gimana? Otak mikir itu butuh glukosa dan oksigen. Kamu yang butuh duit. Otak mikir butuh duit. Memang duit dibutuhin, tapi maksudnya nih ngomongin otak bekerja butuh oksigen dan glukosa. Gitu ya. Jadi teman-teman perlu berlatih bernafas. Gitu. Nafas aja latihan. Mana dari lahir juga bisa nafas. Beda. Ini nafas efektif. Nafas efektif ya. Nafas efektif, tujuannya biar dapat oksigen gitu ya. Berpikir butuh duit. Lu bisa buat dapat duit mesti mikir ya kan. Oh, tantangan, challenge ya. Kalau ditantangin, mikir-mikir dapat duit harus mau mikir gitu ya. Oh, gue kanan juga ntar gitu. Baik, jadi bisa ngelihat ya bedanya dan seberapa penting sih bernafas dengan efektif gitu. Nah, kita bicara yang ini. Kenapa penting ngomongin ini? Minum dulu boleh ya, ini mau batuk nih soalnya. Kenapa penting mikirin ini ya? Sedikit-sedikit aku jelasin. Jadi otak itu kan terdiri dari beberapa area ya. Frontal lobe, temporal lobe, brainstem, cerebellum, occipital lobe, parietal lobe ya. Contoh-contohnya nih, frontal lobe tadi buat berpikir, speaking, memory, movement ya. Temporal lobe itu untuk hearing, learning, feeling. Brainstem itu untuk breathing, heart rate, temperatur di situ ya di brainstem ya. Kemudian parietal lobe ini untuk language, untuk touch ya, taktil gitu. Occipital lobe itu untuk vision, kalau perception, dan cerebellum ini untuk balance coordination. Kenapa penting banget aku menjelaskan ini? Berkaitan dengan nanti metode distraksi. Ya, metode distraksi. Ketika kita itu mengalami satu threat atau ancaman ya, maka si amigdala, nih aku balik ke sini dulu nih, nanti aku balik ke situ lagi ya. Bolak-balik. Nah, ketika si amigdala ini mengalami ancaman, maka tentunya energi otak itu dikerahkan untuk semuanya ke amigdala. Ya, anggap aja otak nih punya 100% energi. Gitu. Nah, karena lagi ngalamin threat, ngalamin ketakutan, maka energinya tuh dilariin semua ke amigdala. Karena apa? Oh, ini ada ancaman, ini ada threat, ada bahaya. Maka semua pasukan energi dilarikan ke amigdala. Let's say 80%. Sehingga area otak lain itu nggak kebagian energi. Bahkan prefrontal cortex mungkin cuma kebagian 20% energi aja.
Nah, gimana caranya supaya si amigdala ini enggak mendominasi, kan gitu. Kalau si amigdala ini mendominasi, yang terjadi apa? Fight, flight gitu kan ya, fight or flight. Gimana dok caranya supaya amigdala ini nggak bisa mendominasi? Bernapas, betul, tapi susah banget dok. Kalau lagi panik itu susah banget mau nafas gitu ya. Jadi gimana? Apa yang harus dilakukan? Kembali ke sini. Nah, karena si amigdala, limbic system, udah ngambil 80%, maka salah satu yang paling cepat adalah mengurangi energi di situ. Supaya ngedigest threat-nya nggak berlebihan. How? Kan gitu. Nah, ambil tuh biar ngerjain otak yang lain energinya. Satu, contohnya ya. Kamu silahkan melakukan sentuhan di area-area yang emang kelihatan gampang. Tangan, muka, ya, lengan gitu. Kamu lakukan sentuhan, touch. Ya, kalau bahasa psikologis grounding ya. Sentuhin gitu. Badanmu sendiri, mukamu sendiri, or benda gitu ya. Misalnya kamu mau nyentuh-nyentuh benda, kacamata, intinya kacamata, mama udahlah, kacamata gitu ya. Kamu sentuh. Tujuannya apa? Untuk mengurangi energi di amigdala kemana? Parietal lobe. Diambil tuh 20%. Jadi si amigdala tinggal berapa? Matematika kok nggak bisa. 80 dikurangi 20%. Berapa? 1 tambah 1? 11 kali 11? Ini cuma 80 kurangi 20 aja gak bisa ngitung. Wah, that simple ya. Jadi kan tadi 80% di area limbik, dikurangin kan 20% di parietal, sisa berapa? 60. Bagus, 60%. Nah, masih aja dok bergejolak melanda semua dunia gitu kan. Masih 60%, masih terlalu kuat dok serangan paniknya. Oke, jangan takut, jangan gentar, kita kurangin lagi ya. Ternyata cuman megang doang gak cukup. Oh, dengerin sesuatu ya. Dengerin ada suara apa nih yang statis. Oh, suara AC, mana suara AC? Dengerin. Akhirnya apa? 20% ditarik ke temporal lobe. Ya kan? Masih belum lagi dok, masih kurang. Yang paling cepet narik adalah cerebellum. Kalau kamu cemas dalam kondisi berdiri, segera duduk. Ya, segera duduk. Si cerebellum sebagai otak bagian koordinasi keseimbangan akan mengambil tenaga banyak. Atau kalau kamu lagi paniknya duduk, berdiri. Gitu. Tujuannya apa? Biar diambil energi otaknya untuk kerja di cerebellum. Jadi tadi yang 80% diambil sama parietal 20, diambil sama temporal 20, diambil sama cerebellum 20, sisa berapa? 20%. Sehingga kekuatan yang 20% di head to head sama prefrontal cortex yang 20% jadinya bisa kerja. Gitu. Jadi make sense ya, kenapa grounding dan melakukan aktivitas besar, terutama yang membutuhkan koordinasi, akan membantu kamu dari serangan panik. Karena tadi energi yang semula 80% di amigdala itu kemudian diambil sebagian ke parietal, diambil sebagian ke temporal, diambil sebagian ke cerebellum, sehingga akhirnya energinya tidak berfokus ke situ. Itu make sense ya? Pengurangan ini bukan kali-kalian ya. Nggak ada jutanya, nggak bisa ngitung. Ratusan ribu, nggak bisa. Kalau cuman persen gitu nggak paham, harus jutaan. Hitung aja sendiri jutaan persen gimana. Orang 80 kurangin 20 aja nggak bisa pakai persen jutaan ya kan. Gitu, itu dari sisi pengurangan ya. Terus tolong dok, tindakan nyatanya kayak apa? Itu pertanyaan khas netizen. Dijelasin sampai bibirnya keriting gantung. Jadi gini ya gitu-gitu. Udah dok, nggak usah kebanyakan teori. Udah nggak usah kebanyakan teori. Aplikasi nyatanya kayak apa? Padahal dijelasin aplikasi nyatanya kayak apa. Udah dong, gak usah kebanyakan. Nih contohnya ya. Jadi ya tadi duduk ya, pindah ke berdiri. Ya, pokoknya duduk pindah ke berdiri. Apa yang bergerak? Apa yang dipakai tenaganya? Cerebellum, ya kan? Pindahin energi ke cerebellum. Duduk ke berdiri, berdiri ke duduk. Ya, prinsipnya adalah bergerak. Harus bergerak pakai motorik yang besar. Itu dari sisi di situ ya. Kemudian tadi jangan lupa, kalau misalnya dengan sentuhan nggak enak, minum.
Kenapa minum, Dok? Tadi kan udah bilang, otak bekerja butuh 2, terutama glukosa dan oksigen. Oksigen ngirup kan susah ya, lagi hiperventilasi, maka apa? Water. Widih. Ini pakai logat US ya, water gitu. Kalau logatnya UK, water gitu ya. Ya kan? Water gitu. Kalau Amerika logatnya water. Kalau Jonglish water. Ya jadi jangan lupa water ya. Water ini untuk bisa ngasih supply oksigen di otakmu. Kalau breathing itu sulit gitu ya. Jadi water. Minumlah water. Hampir nyebut merek, nggak di endorse ya. Jadi air sangat penting. Otak kita itu 80%-nya air. Jadi keep it hydrated. Jadi harus selalu basah. Basah. Otak dibasahin. Harus banyak minum supaya otaknya itu selalu punya kecukupan cairan untuk memikirkan sesuatu yang mungkin rumit dalam kehidupan kita. Tahu persiapannya Doomsday Prepper apa? Teman-teman yang udah pada siap-siap perang dunia ketiga, udah nyiapin apa? Pasti air. Ya, cadangan air disiapin, makanan-makanan yang siap kemas, makanan dalam kaleng ya kan. Pakaian berapa hari, lampu senter semua pada siap-siap. Air itu adalah salah satu yang paling penting. Jadi siapkan beberapa galon air, terutama untuk persiapan 3 hari ya. 72 jam pertama kan? Ya kan 72 jam pertama kan untuk Doomsday Prepper kan. Ya baju hangat ya juga. Kita kan nanti kalau misalnya memang listrik mati, pemadaman dan segala macem, kalau kita nggak bisa nyalain heater, dunia kita aja udah panas banget ya pakai heater. Atau misalnya berkaitan dengan tadi kebutuhan pakaian ya, itu penting juga di Doomsday Prepper. Tapi air itu sangat penting. Oke, nah yang lainnya yang juga penting adalah nih, Dok, saya sering banget panic attack di mall. Dok, saya panic attack di kantor. Dok, saya panic attack. Ke kamar mandi, basuh muka pakai air. Basuh muka pakai air, dinginkan muka. Gitu ya, cooling down. Jadi mendinginkan area wajah ini sudah bisa menurunkan level kortisol cukup lumayan. Jadi buat nurunin kortisol cukup lumayan. Kalau teman-teman kesulitan untuk mengakses air mengalir seperti wastafel, teman-teman bawa tisu basah. Ya, kemudian lap dengan tisu basah. Itu juga lumayan membantu untuk cooling down. Jadi hipotalamus ngerasa, oh tenang nih, dingin, enak, nyaman. Jadi kortisolnya kemudian ditarik balik. Ya, kortisolnya ditarik balik, tidak jadi dirilis ke seluruh tubuh. Jadi lakukan tindakan-tindakan yang practical dan simple. Untuk membantu menangani panic attack. Dok, bagaimana penjelasan dokter tentang permen? Permen aku lagi nggak ada di sini ya. Permen itu juga bisa digunakan untuk membantu menenangkan panic attack. Dengan cara apa tadi ya? Pengelolaan di area taktil atau taste. Jadi letakkan permennya di lidah, itu ya. Kemudian fokuskan pikiran untuk mencerna rasa permennya. Apakah pedas? Apakah asam? Gitu ya. Apakah itu bentuknya permen yang mungkin punya sensasi tertentu di mulut gitu ya. Jangan dikunyah permennya, habiskan dengan cara perlahan. Sampai otak kita itu bisa fokus, dan kemudian fokus kita yang tadi di amigdala itu di switch ke fokus yang untuk taste. Jadi untuk rasa. Itu juga bisa membantu untuk menenangkan panic attack. Nah, teman-teman yang banyak nyetir, driving, pergi kemana-mana punya panic attack, selalu bawa permen ya. Selalu bawa permen dan air. Kalau misalnya ngalamin panic attack, nggak sempet minggir, lakukan distraksi dengan permen. Dan juga dengan air. Supaya teman-teman punya first kit untuk membantu teman-teman mengatasi serangan panik kalau di jalan gitu. Oke, kayaknya itu slide terakhir aku ya. Nah, sebelum kita masuk ke QQQ&NNAA. Nah, kalau teman-teman nonton video ini dalam Instagram aku ya, teman-teman silahkan boleh banget bantu aku untuk subscribe di channel YouTubeku di Dr. Santi Psychiatrist. Di situ akan aku share video-video
edukasi seperti ini dalam bentuk yang lebih simple dan lebih praktis. Dan juga tentunya podcast aku The Sandal, Doksan Ngajak Berpikir Rasional, yang sebentar lagi akan tayang di YouTube aku. Kalau teman-teman nonton ini di YouTube, boleh banget dong teman-teman datang dan juga follow akun aku di Instagram Santi_psychiatrist, dan juga tentunya di TikTok aku Dr. Santi_psychiatrist. Baiklah, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung. Apabila sesi hari ini bermanfaat, minta tolong banget dibagikan untuk keluarga dan sahabat supaya mereka juga memahami apa itu panic attack. Bagikan juga kepada orang-orang yang masih nggak percaya bahwa gangguan kecemasan dan panik itu nyata. Biar lihat gambar-gambar otaknya, biar lihat penjelasan secara neurobiologinya, biar nggak lagi ngeremehin gangguan panik dan gangguan cemas. Terima kasih teman-teman yang sudah seru-seruan dan juga bertanya. Semoga terjawab pertanyaan meskipun nggak bisa semuanya. Seperti biasa pesanku, stay healthy, stay safe, dan stay sane. Bye. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih.